Baik, kita mulai ya. Anda mengirimkan sebuah sumber yang, wah, terus terang bikin saya berpikir ulang. Tentang 5 kebiasaan yang diam-diam mengurangi usia pria. Dan misi kita hari ini adalah membedahnya bersama. Hal pertama yang langsung menarik perhatian saya itu urutannya. Aneh banget. Kita semua kan mikirnya alkohol pasti nomor 1, ya kan? Tapi di sini alkohol justru jadi yang paling bontot, paling akhir. Ini kan langsung bikin kita bertanya, loh, memangnya ada yang lebih bahaya dari itu? Itu dia. Penulisnya cerdas sekali kan? Dia sengaja pasang alkohol di nomor 5, seolah-olah menantang kita dari awal, mengajak kita untuk, melihat lebih jauh. Bukan cuma soal zat yang berbahaya, tapi perilaku berbahaya yang kita anggap, ya biasa saja. Ini semua tentang, gimana ya, pembunuh senyap dalam rutinitas kita sehari-hari. Tepat, pembunuh senyap. Mari kita langsung saja ke peringkat kelima itu konsumsi alkohol. Sumber ini bilang kebiasaan ini bisa memotong usia sekitar 2,5 tahun. Angkanya sih nggak kecil ya, tapi kok bisa jadi yang paling ringan di daftar ini? Apa alasannya? Nah, ini poin yang menarik banget. Menurut sumber ini, masalah utamanya itu ternyata bukan alkoholnya loh, tapi pola konsumsinya. Penulisnya bahkan pakai istilah yang sangat jelas, minum ngebut. Artinya, minum banyak dalam waktu yang sangat singkat. Bukan soal segelas anggur saat makan malam, bukan. Ini tentang minum sampai mabuk. Minum ngebut. Istilahnya langsung kebayang ya. Saya ingat di sumber itu ada perhitungan spesifik. Sesuatu tentang kapasitas hati kita yang ternyata, terbatas banget ya. Hanya sekitar 10 mililiter per jam. Betul sekali. Angka itu kuncinya. 10 mililiter per jam. Itu kecepatan kerja normal hati kita. Sekarang coba bayangkan skenario di sumber itu. Seseorang minum 1 botol minuman keras, mungkin cuma dalam 2 jam. Hati kita yang harusnya kerja santai, tiba-tiba dapat beban kerja untuk 6-8 jam ke depan. Tapi harus selesai saat itu juga. Wah, itu seperti kita kasih tumpukan berkas setebal ini ke pegawai, terus bilang, selesaikan dalam 5 menit. Pasti ada yang rusak kan? Pasti ada yang nggak beres. Analogi yang sempurna. Itulah yang terjadi pada sel-sel hati kita. Dipaksa kerja lembur yang ekstrim. Kerusakan organ, seperti sirosis, itu terjadi karena beban kerja yang mendadak dan berlebihan ini. Jadi, intinya adalah bagaimana kita melakukannya. Itu bisa jauh lebih merusak daripada apa yang kita lakukan. Itu benar-benar mengubah cara pandang ya, bahwa caranya lebih penting dari apanya. Dan sepertinya pola pikir itu juga berlaku untuk nomor 4, stres kronis. Ini bukan tentang ada atau tidaknya stres kan, tapi tentang stres yang dibiarkan terus-terusan. Sumber ini menyebutkan stres kronis bisa memotong usia sampai 4,2 tahun. Betul. Kalau alkohol itu serangan dari luar, stres kronis ini serangan dari dalam. Penulisnya menjelaskan mekanismenya dengan sangat baik. Saat kita stres, tubuh kita kan melepas hormon kortisol. Kalau dalam keadaan darurat, misalnya dikejar anjing, kortisol ini bagus. Bikin kita fokus, waspada. Masalahnya, tubuh kita itu nggak bisa bedain mana ancaman nyata, mana ancaman abstrak. Jadi, bagi tubuh kita, stres mikirin cicilan atau pekerjaan selama 8 jam, itu rasanya sama seperti dikejar anjing 8 jam nonstop. Tepat sekali. Itu dia poinnya. Alarm bahaya di tubuh kita nggak pernah mati. Akibatnya, produksi kortisol tinggi terus. Nah, kadar kortisol yang tinggi dalam jangka panjang, inilah yang jadi racun. Sistem imun kita ditekan, jadi gampang sakit. Tekanan darah naik, gula darah jadi nggak stabil, pola tidur rusak. Intinya tubuh kita aus, karena terus-terusan dalam mode siaga tempur. Dan yang bikin ini lebih parah, khususnya buat pria, itu kan ada lapisan sosialnya ya. Ada anggapan kalau pria itu harus tegar, nggak boleh mengeluh. Jadi semua tekanan itu dipendam. Nggak ada jalan keluarnya. Ya, itu digarisbawahi sekali oleh penulisnya. Faktor pengganda. Kecenderungan memendam masalah ini bikin siklus berbahaya. Stres bikin masalah fisik, masalah fisiknya nambahin stres lagi. Karena nggak ada tempat buat cerita, bebannya numpuk terus. Padahal seringkali, cuma dengan cerita saja, level kortisol itu sudah bisa mulai turun loh. Jadi, kalau stres kronis itu pertarungan internal yang kita hadapi sendirian. Maka peringkat ketiga ini adalah apa yang terjadi kalau kita benar-benar sendirian secara fisik. Isolasi sosial. Menurut data di sini, ini bisa memotong usia sampai 5 tahun. Nah, ini nyambung sekali kan? Dari isolasi emosional karena mendam stres ke isolasi fisik. Dan dampaknya ini, wah, mengejutkan sekali. Sumber ini bilang,
Kesepian kronis itu setara dengan merokok 15 batang rokok sehari. 15 batang, itu perbandingan yang kuat sekali. Bagaimana bisa perasaan sepi punya dampak fisik seperti merokok? Karena bagi tubuh kita, isolasi itu sinyal bahaya yang sangat purba. Zaman dulu, kalau kita sendirian, artinya kita rentan dimangsa. Meskipun sekarang nggak ada predator, respons biologis itu masih ada. Nah, menurut penulisnya, saat tubuh merasa terisolasi terus-menerus, ia memicu peradangan atau inflamasi tingkat rendah di seluruh tubuh. Peradangan inilah yang jadi akar banyak penyakit modern, penyakit jantung, penurunan fungsi otak, macam-macam. Saya jadi ingat skenario di sumber itu tentang pria yang pensiun. Waktu masih kerja, dia punya banyak teman, ada komunitas di kantor. Begitu pensiun, semua hilang. Hari-harinya cuma diisi nonton televisi atau main gawai. Sendirian. Dan itu tragedi sunyi yang terjadi di mana-mana. Tapi yang menarik adalah solusinya. Penulisnya bilang, ini bukan tentang jadi orang populer atau punya ratusan teman. Bukan. Solusinya itu sederhana sekali. Cukup punya 1 atau 2 orang saja. Seseorang yang bisa Anda telepon kapanpun untuk bicara dari hati ke hati. Kualitas bukan kuantitas. 1 teman sejati itu sudah cukup katanya. Hanya 1 atau 2 teman dekat, itu membuat solusinya jadi terasa sangat mungkin ya. Oke, kita sudah sampai di 2 besar. Dan di sini angkanya mulai terasa, signifikan sekali. Di peringkat kedua, sebuah kebiasaan yang sering kita banggakan. Kurang tidur. Sumber ini bilang, ini bisa memotong usia sampai 7,2 tahun. Angka ini besar karena dampaknya harian, setiap hari. Penulisnya menekankan, tidak ada yang namanya terbiasa kurang tidur. Kita mungkin terbiasa dengan rasa lelahnya, tapi organ kita tidak pernah bisa beradaptasi. Ada budaya yang salah kan? Menganggap begadang itu tanda kerja keras, apalagi di kalangan pria yang merasa tubuhnya kuat. Padahal, data di sumber ini menunjukkan sebaliknya. Saya kaget loh waktu baca, kalau kerusakannya itu terjadi hanya dalam 1 malam. Bukan akumulasi bertahun-tahun. Bisa dijelaskan lagi soal itu? Tentu, ini inti argumennya. Hanya karena 1 malam kita tidur kurang dari 6 jam, besoknya itu langsung terjadi beberapa hal. Pertama, fungsi sel imun pembunuh alami kita turun sampai 30%. Kedua, hormon lapar kita jadi kacau. Makanya orang kurang tidur sering ingin makan yang manis-manis atau berlemak. Ketiga, tekanan darah dan gula darah langsung naik. Utang yang bisa dibayar di akhir pekan ya. Kerusakannya terjadi saat itu juga. Setiap malam. Tepat. Setiap malam itu babak baru. Bahayanya, kerusakan ini kan sifatnya internal, nggak kelihatan. Dari luar mungkin masih kelihatan gagah. Tapi di dalam, organ-organnya pelan-pelan rusak. Baru sadar waktu sudah ada diagnosis penyakit serius. Makanya, sarannya sangat mendasar. Prioritaskan tidur 7-8 jam. Ciptakan rutinitas yang tenang. Jauhkan gawai dari kamar tidur. Baik, kita sudah bahas alkohol, stres, isolasi, dan kurang tidur. Sekarang kita tiba di puncaknya, nomor 1. Dan terus terang, ini yang paling membuat saya merenung. Kebiasaan ini adalah duduk terlalu lama. Tunggu dulu, angka yang diberikan sumber ini awalnya nggak masuk akal buat saya. 12 tahun? 12 tahun? Itu kan lebih besar dari dampak kurang tidur dan isolasi sosial digabung. Penjelasannya apa ini? Angka dramatis itu memang sengaja untuk menyadarkan kita. Penulisnya bahkan menyebut duduk sebagai merokok generasi baru. Alasannya karena kebiasaan ini menyerang sistem fundamental tubuh kita secara bersamaan. Prosesnya dimulai lebih cepat dari yang kita kira. Menurut sumber ini, setelah kita duduk diam selama 30 menit saja, tubuh kita mulai masuk ke mode hibernasi. Mode hibernasi. Apa saja yang terjadi di mode itu? Ada 4 hal utama. Pertama, metabolisme anjlok, pembakaran kalori turun drastis. Kedua, sirkulasi darah ke kaki melambat. Ini meningkatkan resiko penggumpalan darah. Ketiga, ini penting sekali, otot-otot besar di kaki dan bokong yang fungsinya mengatur gula darah jadi nggak aktif. Akibatnya, kemampuan tubuh menyerap gula dari darah setelah makan itu menurun tajam. Keempat, aktivitas listrik di otot-otot itu praktis berhenti. Saya jadi sadar, kita berdua sekarang ini sedang duduk saat membahas ini. Tepat. Dan itu membuktikan poinnya kan? Ini kebiasaan yang sangat meresap dalam hidup kita sampai kita nggak sadar. Penulisnya menggambarkan pekerja kantoran, duduk 8 jam di kantor, 1 jam di perjalanan, lalu duduk lagi 3 jam nonton TV di rumah.
Total 12 jam sehari tubuhnya dalam mode mati suri metabolik. Kalau ini terjadi terus-menerus, resikonya, penyakit jantung, diabetes, stroke. Gambaran yang mengerikan. Tapi, yang saya suka dari sumber ini, setelah memaparkan masalah sebesar itu, solusinya justru sangat-sangat sederhana, tidak menakutkan sama sekali. Betul sekali. Solusinya itu tentang interupsi, bukan intensitas. Ada 3 tips praktis. Pertama, aturan 30:2, jadi setiap 30 menit duduk, pasang alarm. Waktu alarm bunyi, berdirilah selama 2 menit. Cuma berdiri, peregangan sedikit, itu sudah cukup untuk meriset sistem tubuh. 2 menit setiap setengah jam, itu sangat bisa dilakukan. Yang Kedua, jalan kaki 20 menit setelah makan siang. Ini penting untuk membantu otot menyerap gula dari makanan kita, mencegah lonjakan gula darah. Dan yang ketiga, olahraga 30 menit setelah jam kerja. Nggak perlu yang berat, jalan cepat keliling kompleks saja sudah bagus. Luar biasa. Jadi kalau kita jumlahkan semua potensi kehilangan usia ini, alkohol 2,5 tahun, stres 4,2, isolasi sosial 5 tahun, kurang tidur 7,2, dan duduk terlalu lama 12 tahun. Totalnya bisa sampai 30,9 tahun. Hampir 31 tahun. Itu satu rentang kehidupan loh. Angka itu memang untuk mengejutkan kita. Tapi ada sisi lainnya. Ini perspektif yang penuh harapan. Logikanya bisa kita balik. Kalau melakukan semua kebiasaan buruk ini bisa menghilangkan 30 tahun, berarti memperbaiki kelima kebiasaan ini juga berpotensi untuk menambah hingga 30 tahun kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Jadi ini bukan sebuah vonis ya, tapi sebuah pilihan. Tepat. Pesan utamanya adalah kesehatan dan umur panjang itu sebagian besar ada dalam kendali kita. Dan perubahannya tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Perubahan besar itu kan selalu dimulai dari satu langkah kecil. Yang penting konsisten. Saya setuju sekali. Karena itu, sebagai penutup, mari kita ambil 3 tindakan praktis yang disarankan langsung dari sumber ini, yang bisa Anda, pendengar kami, lakukan segera. Pertama, kalau Anda sedang duduk sekarang, coba deh berdiri. Cukup 2 menit saja. Kedua, malam ini coba rencanakan untuk tidur 30 menit lebih awal dari biasanya. Dan ketiga, setelah ini, coba pikirkan satu teman yang sudah lama tidak Anda hubungi. Kirim pesan singkat saja, tanyakan kabarnya. 3 langkah kecil dengan potensi dampak yang luar biasa. Itu merangkum semuanya dengan sempurna. Betul. Dan izinkan saya menutup dengan sebuah kutipan dari sumber yang kita bahas hari ini. Saya rasa ini sangat mengena. Hidup panjang adalah anugerah, tetapi hidup sehat untuk bisa mencintai orang-orang terkasih lebih lama adalah hadiah yang jauh lebih indah. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dari kelima kebiasaan yang telah kita bahas, satu kebiasaan kecil mana yang bisa Anda mulai perbaiki besok? Dan menurut Anda, apa dampaknya bagi kesehatan Anda 1 tahun dari sekarang? Coba direnungkan jawabannya.